Baik, sekarang kita belajar bagaimana melihat panduan servis pompa supaya para teknisi dapat memperbaiki pompa, dapat merawat pompa sesuai dengan standar. Yang pertama, kita pahami parameter teknis untuk pompa. Kadang kita lihat di sini ya, ada pompa ya, kadang-kadang model-modelnya berbeda-beda nih ya. Ini modelnya tipenya berbeda-beda. Untuk menentukan modelnya ini bisa kita lihat dengan parameter untuk teknisnya. Dayanya itu kalau kita lihat dari sisi kW ataupun HP ini ya, maka kita akan menemukan nilai-nilainya. Misalkan ini 0,5 kW, HP-nya 0,75, dan yang dimaksud di sini aliran maksimum liter per menit itu 300 liter per menit kemampuannya. Yang dimaksud dengan max head dalam meter itu 14 meter, artinya jangkauannya sejauh 14 meter. Rentang headnya itu sekitar 8-14 meter. Nah, untuk kekuatan isapnya maksimumnya dalam meter yaitu sekitar 7 meter. Jadi setiap model ini semua mempunyai kemampuan daya isap 7 meter saja. Kalau pompa Anda memiliki model seperti ini, daya isapnya 7. Untuk jangkauannya bisa kita lihat di parameternya. Seperti itu untuk melihat parameter teknis pompa kita. Kita akan lanjut bagaimana kita dapat memahami diagram pengkabelan pompa. Pompa ada yang 1 pas, ada yang 3 pas. Yang 1 pas seperti ini. Di dalam pelatihan kita akan bisa memahami ya pengkabelan pompa, setiap pompa apa saja. Kita bahas yang 1 fase ya. Kita lihat di sini ada lilitan sekunder. Ini motor ya, lilitan sekunder dan lilitan utama. Ya. Nah, lilitan sekunder ini ya dihubungkan dengan kapasitor. Yang utama masuk dari sistem jalur umum. Jalur umum ini namanya jalur pasnya. Ya. Jadi nanti yang kapasitor ini ya, kita terhubung dengan kapasitor itu lari ke netral. Ya, dan dijumper dengan jalur utama. Jadi fase itu line itu fase, netral itu netral ya, dan ini grounding. Seperti inilah pengkabelannya untuk yang 1 pas. Kalau yang untuk 3 pas ya, kita bicara UVW sama UVW. Nah, ini lambang star. Ya, ini lambang star, ini lambang delta. Nah, bisa kita lihat rangkaiannya. UV-nya itu di jumper, terhubung semua. Nah, yang R-nya masuk ke U, S-nya masuk ke V, T-nya masuk ke W. Seperti itu yang menggunakan star. Yang delta seperti ini. Yang W dengan U di jumper, U dengan V di jumper, V dengan W di jumper. Baru ini masuk. Yang 3 kabel tadi. Kita masuk diagram pemasangan pompa yang diizinkan. Ini tangki. Ya. Ini pompa yang kita pasang.
Jadi pasokan air keran yang diberikan tekanan udara secara tidak langsung nih, yaitu melalui pompa langsung. Jadi berhubungan dengan sistem kerja pompa, ya, ketika tekanan turun dia hidup, ketika tekanan tepat di sisi yang kita setting untuk mati, dia mati. Ini tekniknya, ini rumah kita. Nah, pemasangan kerannya seperti ini. Ketika kita buka keran, maka aliran air akan bertekanan rendah sehingga akan menghidupkan pompa. Ketika keran ditutup, tekanan naik, maka ketika settingannya pas di tepat dengan settingan kita pompa mati, maka dia akan mati. Jika kita bicara di dalam rumah yang bertingkat atau yang mempunyai atap ketinggian, kita biasa lihat nih, ya, pompa kita sebut ini pompa transfer, mentransfer air ke namanya tangki atap dengan menggunakan sistem automatic valve. Ya, automatic valve ini berfungsi untuk menghidupkan pompa dan mematikan pompa. Ya, kemudian pompa yang di sini bekerja untuk mengalirin air ke pemakai, customer, di setiap kebutuhan dari tiap rumah. Konsepnya seperti itu. Nah, valve ini bekerja dengan cara ketika air kosong, maka ini turun, maka air mengalir. Ketika air mengalir, tekanan berubah, maka ketika tekanan berubah, pompa nyala. Ketika pompa nyala, ya, pompa nyala, air mengisi lagi penuh, ini menutup. Ketika valve di sini tertutup, tekanan semakin tinggi, maka pompa akan mati. Seperti itu kinerjanya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana aturan kita memasang strainer di pipa isap. Ya, banyak orang tidak mengerti di sini. Nah, di pelatihan kita akan ajari seperti ini. Jadi jika kita memakai filter di pipa isap, itu jarak dari dasar tanah atau dasar lantai itu harus melebihi dari 30 cm. Ini kita bisa lihat, harus melebihi supaya daya filternya itu bekerja dengan baik. Jangan rapat banget ke bawah, kasih jarak 30 cm lebih. Ya, itu syarat kita memasang filter isapan. Untuk dalam instalasi isapan, ya, isapan ini, ya, tidak diizinkan terlalu banyak elbow, pemasangan elbow atau belokan. Kenapa? Ini akan mengganggu daya isap, kemampuan daya isap, karena banyak rugi-rugi. Ya, banyak rugi-rugi. Jadi tidak dianjurkan seperti ini. Ya, harus diperhatikan. Sebelum kita menggunakan pompa pertama kali, ketika kita baru beli pompa, ya, harap untuk ruang pompa listrik dengan air sebelum dinyalakan, ya, itu harus kita isi air. Kalau kita mau ngidupin pompa dalam kondisi tidak ada air, jangan lama-lama, tidak boleh lebih dari 10 detik. Karena akan merusak, ya. Jadi bisa kita perhatikan sebelum kita nyalakan, kita harus isi air dulu. Jangan langsung kita nyalain ketika sudah terpasang, jangan langsung kita nyalain. Karena pompa butuh ada media air untuk dia bekerja. Kemudian kalau kita mau melakukan setting pompa secara otomatis berdasarkan tekanan, ya, kita harus memasang sistem tekanannya itu di pada pipa output, bukan input, output. Ya, untuk setting pompa itu bekerja secara otomatis. Jadi kontrolnya di pipa output atau di pipa discharge, bukan section. Ya, ini bisa kita perhatikan. Jika tangki yang mau kita isap air ataupun sumber air, kemungkinan sumber airnya banyak kotoran maupun pasir, kita harus pasang strainer yang tipe Y.
ya, supaya menjaga pasir jangan sampai masuk ke impeller pompa, akan merusak pompa, akan membuat haus pompa. Ya, pasang strainer. Kemudian untuk proteksi, ya, yang 3 pas ini Anda atau kita bisa menggunakan fuse yang sesuai dengan daya dan ampere pada pompa. Ya, itu proteksi. Jika kita ingin tahu sistem kerjanya dan bagian-bagiannya, ini bisa kita lihat ya dari pompa. Ya, di sini namanya ada bantalan. Kemudian ini seal mekanik yang pernah sering Anda dengar, mungkin seal mekanik dia seperti ini. Dan ini impeller. Ya. Nanti di pelatihan kita jelaskan semua. Nanti di pelatihan kita akan bongkar seperti ini, pompa ini. Ini akan kita bongkar di pelatihan. Kita akan masuk di dalam pemecahan masalah. Ya, pertama kalau motor tidak berputar, ya, penyebabnya misalkan nomor 1, kabel pompa listrik terhubung dengan buruk atau rusak. Ya, kita periksa terminalnya atau ganti kabel. Impeller tersumbat, maka perbaiki bagian yang tersumbat atau hilangkan kotoran yang menyumbat. Lilitan stator terbakar, masukkan kembali lilitan atau lakukan bongkar mesin untuk mengganti lilitan yang terbakar. Tegangan rendah, nggak bisa tegangan rendah, ya ada batasnya untuk tegangan rendah. Jadi sesuaikan tegangan catu daya ke nilai dalam rentang 0,9 sampai 1,1 kali nilai nominal ya. Nggak bisa, kalau terlalu rendah nggak akan bisa nyala pompa nyala. Kapasitor rusak, kalau kapasitor rusak ganti kapasitor yang rusak dengan kapasitor yang bagus, karena fungsi kapasitor yaitu sebagai starting awal untuk pompa on. Ya. Kemudian kita kalau motor beroperasi tetapi pompa air tidak memiliki aliran, artinya pompa nyala tapi air tidak mengalir. Yang pertama penyebabnya ada kebocoran udara pada pipa inlet, pipa isap. Ya, periksa apakah seal pada pipa inlet atau sambungan sudah bersempurna. Ya, pastikan bahwa seal tersebut dapat diandalkan atau tidak bocor. Oke, kedua penyebabnya katup bawah atau katup dengan cegah air balik cek palep, itu kan cegah air ya, tidak terbuka atau tersumbat. Artinya kita harus periksa fleksibel katup bawahnya dan kutub cegah air balik. Ya, kalau ada tersumbat kita singkirkan. Seperti itu. Kemudian penyebabnya yaitu udara masuk melalui seal. Ya, setel seal atau ganti seal. Pasti bagus. Penyebabnya pompa air tidak diisi dengan air. Ya, sekali lagi isi bodi pompa dengan air dengan mudah. Kemudiannya impeller rusak. Kalau impeller rusak, ganti impeller. Penyebabnya ada tahanan resistasi pipa yang tinggi dan model pompa yang dipilih tidak sesuai. Kurangi belokan. Nah, ini ya, supaya daya isapnya bagus, kurangi belokan ya, dan pilih model jika model Anda tidak sesuai dengan kriteria sistem pemipaan untuk air Anda, ganti modelnya. Kemudian jika permasalahannya itu aliran tidak memadai atau kurang ya sedikit atau mengalir netes gitu ya, penyebabnya pertama saluran pipa terlalu panjang atau bengkokan atau belokan terlalu banyak dan daya angkat terlalu tinggi. Artinya kita harus kurangi belokannya, panjang salurannya kita kurangi sesuai dengan speknya aja, berapa tadi daya isapnya, berapa daya isapnya, seperti itu ya, kita harus ganti. Kemudian penyebabnya katup bawah, saringan atau impeller tersumbat secara lokal, kita bersihkan aja kotoran yang menyumbat. Kalau impeller haus secara total, ganti impeller. Kalau motor berputar terbalik, bisa 3 pas ya terbalik, ya ganti aja 3 pasnya itu ya, terminalnya ganti supaya jangan terbalik. Ya, kemudian ketinggian air rendah ya dan dekat dengan batas daya angkat pengisapan pompa listrik. Kurangi ketinggian instalasi pompa listriknya, pasti bisa mengalirkan air banyak. Nah, kalau pompa listrik berhenti tiba-tiba ya, secara tiba-tiba, penyebabnya apa? Pelindung terputus atau sekring terbakar atau fuse putus atau proteksi overload putus rusak, ya kita gantilah.
kita periksa apa yang menyebabkan dia terbakar, apa dia menyebabkan dia putus, rusak komponen dari proteksi pompa kita. Ya, kemudian impellernya tersumbat, ya seperti tadi, ganti impeller, bersihkan kotoran yang tersumbat. Kalau impellernya rusak, ganti. Kalau tersumbat saja, buang yang tersumbatnya. Kalau lilitan stator terbakar, ya masukkan kembali lilitan yang baik atau lakukan perbaikan. Nah, sekarang ada permasalahan lilitan stator terbakar, ya mungkin tegangan catu daya terlalu rendah. Ya, tidak bisa, harus dipastikan tegangannya itu normal. Air masuk ke motor yang menyebabkan aliran pendek ataupun belokan atau antar tingkat. Maksudnya begini, kalau air masuk ke motor bisa kebakar motornya. Yang membuat stator terbakar bisa jadi impeller tersumbat karena berat, maka akan terbakar ampere tinggi. Pompa listrik sering dihidupkan. Kalau misalnya pompa terus hidup, panasnya melebihi standar panasnya. Misalnya panasnya kan 40 derajat. Itu terus hidup sehingga panasnya melebihi dari panas standarnya dia, maka akan membakar motor stator. Ya, pompa listrik bekerja dengan operasi beban berlebih, artinya bebannya terlalu berkelebihan. Ya, terbakar juga motor. Nah, seperti itulah panduan untuk servis pompa ataupun panduan memperhatikan kalau kita beli pompa dan kalau kita memasang pompa dan kalau kita merawat pompa. Demikianlah penjelasan saya. Salam sukses buat kita. Silakan bergabung dengan PT Mino Karya Sejati untuk mengikuti pelatihan. Kita akan persiapkan diri Anda yang baru lulus sekolah, baik itu SMA, D3, S1. Kita akan berikan skill kemampuan dan kita akan bantu untuk mendapatkan pekerjaan di klien-klien kita dengan mudah. Ya, setelah tamat mungkin 1, 2, 3 minggu ya langsung bekerja, ataupun sebulan langsung bekerja, tergantung Anda melewati proses rekrutmen dari klien. Ya, demikianlah bisa saya sampaikan. Salam sukses, semangat belajar tetap bersama dengan PT Mino Karya Sejati. Sukses buat kita semua, salam sehat semuanya.